Karena di situ adalah peran daripada kejaksaan. Kualitasnya harus dijaga supaya stakeholders itu satisfied, ya kan? Dengan begitu semua dipercaya. Kita merangkin semua kementerian sekarang minta pendapat kita semua. Itu harus dijaga gitu. Pak Jaksa Agung menyampaikan itu harus dijaga. Kemudian kita meningkatkan dengan training, rutin kita training kan. Jadi kita kerjasama dengan beberapa BUMN, kita mentraining ke luar negeri, pelatihan kontrak internasional, pelatihan arbitrasi internasional. Sobat Adiaksa yang ada di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kita di podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Masih bersama saya Mega Yulanda dan rekan saya Mega Barok. Nah, di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial lagi di acara Rakernas ini juga tentunya, yaitu adalah Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Ferry Wibisono. Terima kasih Mega, makasih. Selamat datang Bapak di podcast kita, Pak. Terima kasih, thank you. Masih ini sebenarnya udah sore di sini kebetulan, tapi masih semangat ya Bapak ya Semangat, untuk okay. menyapa semua sobat Adiaksa di seluruh Nusantara. Yang pastinya kita nanti akan memberikan informasi terkait capaian kinerja bidang datun ya Pak ya. Oke, selamat sore adik-adik di daerah. Selamat sore. Selamat Baik, sore. mungkin sekalian pembukaan deh Pak. Dari ini kan kita acara rapat kerja nasional Pak. Kita membahas terkait capaian kinerja juga kinerja kita ke depannya. Kalau dari bidang datun sendiri Pak, capaian kinerjanya selama tahun 2023 kemarin itu apa aja Pak? Oke, fungsi datun kan ada mewakili pemerintah, presiden, BUMN, pemerintah daerah kalau menggugat atau digugat ya. Yep. Oke. Itu namanya bantuan hukum. Yep. Di bidang bantuan hukum kita di perkara perdata dan perkara tun itu 92% lebih itu kita menang. Dan tidak ada satupun law firm di dunia yang success rate-nya 90% menang perkara. Wow. Di dunia. Terus kemudian yang kedua, kita sering diminta bantuan untuk non litigasi, untuk recovery potensi kerugian BUMN maupun pemerintah ya. Itu tingkat keberhasilannya cukup tinggi, berkisar 60% yang sudah tidak mau bayar ke BUMN udah ditagih bertahun-tahun nggak selesai. Begitu kita tangani selesai. Ya, betul. Ya. Kemudian kita ada lagi negara mempercayakan kita untuk tim JPN bergabung untuk proses penanganan tunggakan ex-BLBI. Iya. Kemudian melakukan evaluasi atas, ada perpresnya, ada perpres, kemudian ada keputusan Menko Polhukam terkait dengan Satgas untuk mereview tagihan-tagihan ke negara. Dalam hal ini yang harus dibayar oleh Menteri Keuangan. Itu dipercayakan ke kita. Kemudian kita melakukan banyak kontrak-kontrak internasional yang kemudian minta JPN untuk melakukan review ya. Kontrak-kontrak ini udah dibikin oleh para law firm ya. Tetapi dari review kita banyak sekali kelemahan gitu.
Karena memang dalam kontrak drafting, kalau lawyer dia ahli kontrak drafting, yang dipikirnya fokusnya di bidang kontrak aja. Dia nggak punya keahlian di bidang penyelesaian sengketa arbitrase, ya kan? Nah, karena kita memiliki banyak pengalaman di bidang kontrak, penanganan arbitrase, maka kemudian kita lebih kaya. Knowledge-nya kita lebih kaya, sehingga pada saat kita mereview kontrak-kontrak internasional itu kita temukan beberapa kekurangan dan kita bisa berikan banyak advice, sehingga itu tambah laris tuh. Kemudian pendampingan yang aksi korporasi dari seluruh BUMN itu meningkat drastis. Jadi memang kepercayaannya meningkat berkaitan dengan peran daripada kepercayaan kepada kejaksaan, dalam hal ini peran jaksa di bidang pengacara negara itu terjaga sekali kualitasnya. Itu sih sementara di tahun 2023. Luar Ini biasa membuktikan ya Mega bahwasannya jaksa itu tidak monoton hanya tentang pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus. Tapi juga kita ternyata unggul loh di bidang perdata seperti itu, dan bisa dipercaya seperti itu ya Pak, dengan semua prestasi dan capaian, bahkan tadi hingga 90% ya, 92. Belum ada law firm di dunia, dan itu di Indonesia khususnya itu di Kejaksaan Republik Indonesia capaiannya seperti itu Mega. Lalu berikutnya Pak, terkait strategi khusus. Nah, berkaitan ini kita sekarang sedang berada di rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, yang mana kita membahas rancangan kerja itu bukan untuk hanya terbatas di tahun depan, tapi kita membahas hingga jangka panjang, jangka panjang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, mengenai bidang perdata dan tata usaha sendiri Pak, apakah ada strategi khusus ataupun rencana kerja untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 Bapak? Iya. Jadi yang sudah kita bangun kualitasnya, yang sudah kita bangun kualitasnya itu harus dijaga dan ditingkatkan, yang pertama, ya. Karena di situ adalah peran daripada kejaksaan. Kualitasnya harus dijaga supaya stakeholders itu satisfied, ya kan. Dengan begitu semua dipercaya. Kita menangkin semua kementerian sekarang minta pendapat kita semua. Itu harus dijaga gitu. Pak Jaksa Agung menyampaikan itu harus dijaga. Nah, di samping itu, maka kemudian kan berarti yang pertama harus ada orangnya, SDM-nya ya. Ada SDM-nya, kemudian ada knowledge-nya untuk menjaga ini dengan standar kualitas. Ya. Knowledge-nya ini itu kami berikan dengan cara yang pertama adalah menerbitkan pedoman untuk memudahkan JPN di seluruh Indonesia untuk belajar dan kemudian menguasai secara cepat teknis supaya memberikan layanan yang berkualitas. Ada pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman pendampingan dana bantuan dan pengelolaan dana desa, ada pedoman menghadapi gugatan perdata, perkara tun, ada pedoman untuk legal drafting, ada pedoman untuk audit hukum, ada pedoman untuk pendampingan pengadaan tanah untuk kepentingan. Jadi ada berapa ya? 13 pedoman baru yang bisa untuk memastikan para JPN itu akan memberikan service dengan baik kalau dia kuasai itu. Tanpa ada hambatan lagi ya Pak. Tanpa ada hambatan itu. Cuman problemnya itu harus dibaca. Ya dong. Kalau pedomannya ada, gimana kita kalau maka kemudian di samping kita bikin pedoman, kemudian kita meningkatkan dengan training, rutin kita training kan,
Jadi kita kerjasama dengan beberapa BUMN, kita mentraining ke luar negeri, pelatihan kontrak internasional, pelatihan arbitrasi internasional. Jadi kita kirimkan ada puluhan JPN kok itu training JPN. Nah kemudian dalam rangka knowledge-nya kita sudah punya strategi, pelatihannya sudah punya strategi, kemudian terkait dengan SDM-nya ini yang harus ditingkatkan kan supaya memberikan layanan sesuai dengan kualitas yang sama. Di samping itu maka kita bikin improvement, peningkatan layanan agar stakeholders itu bisa mengakses secara ngirim broadcast, ngirim pertanyaan itu cukup digital aja, online aja, dan kemudian mereka bisa ngecek nih perkembangannya sampai di mana, gitu kan. Jadi itu yang kita akan bangun di menuju Indonesia Emas, sehingga kejaksaan layanannya akan stabil, mutu terjaga, konsisten dan berkesinambungan. Maka SDM-nya harus dipastikan, knowledge-nya harus dipastikan, training-nya harus dipastikan, dan kontrol mutu untuk memuaskan pelanggan, stakeholder itu harus dijaga. Wah, itu strateginya. Saya makin bangga, Mega, jadi bagian dari bidang perdata dan tata usaha negara. Kebetulan saya juga JPN, Bapak. Oke. Iya. Kita berdua kebetulan JPN, Pak. Iya. Cuman belum ikut pelatihan ya. Belum. Baru ikut in-house trainingnya mungkin, Pak, kalau di daerah. Karena memang peningkatan kualitas JPN-nya sendiri kan memang sudah sangat sering ya digencarkan oleh bidang Jamdatun dengan adanya in-house training hampir tiap minggu, tiap minggu itu adanya in-house training rutin kan ya Pak ya itu ya. Itu bahasa Inggrisnya gimana, bagus-bagus nggak, Mega? Apa kalau mau training ke luar negeri? Oh siap Pak. Insya Allah saya khusus Pak pulang dari sini. Oh iya. Langsung lagi Pak. Ini Maret ada yang ke Swiss kalau rencana terkait dengan construction contract. Wah, kayaknya abis dari sini kita langsung masukin NIP ya. Langsung kirim NIP ke Bapak. Kursus dulu bahasa Inggris katanya. Jadi tadi kalau boleh dijelasin, selain juga melakukan peningkatan dari segi kualitas SDM-nya, juga ada akses-aksesnya, juga tadi ada juga terkait digitalnya ya Pak ya? Iya, kita lagi kerjasama Telkom. Jadi nanti sistemnya terintegrasi. Jadi mereka seluruh daerah. Jadi yang nantinya saling kontrol, saling ngawasi, dan sistemnya sudah digital. Kita lagi nyiapin skema itu. Wow, wah ini menjadi PR juga nih buat yang di daerah, harus siap-siap nih medianya ya Pak ya. Iya, karena jadi mungkin kalau di daerah mereka masih deg-degan kali Pak kalau menghadapi era digital ini Pak. Enggak sih. Sebenarnya sih semua ada di semua ada di iDatun ya. Jadi tinggal di-download, semua ada. Oh iya. Pedomannya ada, kasus-kasus yang menarik ya. Kasus-kasus yang menarik, kemudian putusan, jawaban gugatan, semua berkasnya itu ada di iDatun tuh. Jadi bisa dilihat, bisa di-download. Jadi pada saat kalian menangani perkara itu, misalnya masuk sengketa tanah, Anda bisa ngelihat ke iDatun, mencontoh itu. Nah, yang jadi masalah adalah ada beberapa daerah itu nggak ada perkaranya, ya kan? Kalau saya sarankan sih, biasanya tinggal lihat koran aja. Biasanya di situ ada keributan, ada klaim kepada pemerintah daerah, kecamatan atau kabupaten atau Pemkot ya. Ada klaim, ada masalah apa segala macam, sengketa tanah segala macam. Ada beberapa gugatan. Kalau kita nunggu, itu mereka belum tentu ke kita. Iya, betul. Iya kan? Makanya begitu lihat di berita itu ada masalah apa, kemudian kasih data nama JPN, datang ke sana, nawarin. Aktif berkoordinasi ya Pak. Saya dulu juga begitu. Saya pertama pada waktu itu kan di Jakarta Utara ya, di Priuk ya. Pada waktu itu perkara-perkaranya Pelindo itu ditangani oleh satu lawyer terkenal.
semua perkaranya. Lawyer eksternal ya Pak? Iya, lawyer eksternal dan bukan bayarannya kan mahal. Saya datang ke sana, saya bilang kasih kita satu perkara aja. Kalau nggak cocok, nggak usah kasih lagi. Kemudian dia kasih, habis itu dia kasih kedua dan semua perkara yang dia kasih ke kita, semuanya menang. Wow, luar Ya. Lama-lama jadi betah ternyata. Akhirnya semua perkaranya nggak ada dikasih ke lawyer itu, semua dikasih ke JPN. Itu membuktikan bahwa kualitas JPN di kejaksaan lebih hebat ternyata ya Pak ya. Iya. Dari lawyer Iya. ekstra nggak Jadi, kalah saing ya Pak ya. Maksudnya emang kita harus komunikasi nawarin. Iya. Dan Kalau agar nggak ada orang- perkara iya, lah. Iya. agar orang juga percaya ya Pak ya, Percaya. agar stakeholder Iya. juga Iya. percaya Iya. untuk menggunakan jasa kita, Iya. jasa JPN. Nah, terkait dengan jasa, nah berkaitan dengan fungsi Datun, Iya. bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, penegakan hukum, pelayanan hukum, Pak. Ini dari kelima fungsi Datun ini yang paling primadona nih yang mana Pak? Kalau bantuan hukum itu sudah nggak ada masalah karena 92% perkara kita menang semua. Bantuan hukum sudah ada, jadi fokus tinggal menjaga aja dan itu sudah makin lama makin gampang, sudah banyak contohnya. Pertimbangan hukum lagi panen Pak. Semua pengadaan yang penting-penting, beberapa rencana aksi korporasi, beberapa menteri itu minta pendampingan dari kita. Penanganan satelit, penanganan kasus BTS segala macam dari aspek kontraknya itu. Jadi pendampingan hukum lagi jadi primadona. Kemudian mediasi lagi jadi primadona. Karena beberapa sengketa yang udah nggak selesai puluhan tahun, beberapa tahun nggak selesai antara BUMN nyangkut, mau gugat ke pengadilan nggak enak, masa gugat BUMN juga, masa gugat Pemda, kita selesaikan di mediasi. Itu lagi primadona banyak sekali. Jadi kayaknya hampir semua ya Emang primadona. Datun sekarang Iya. lagi primadona ya. Iya. Wah primadona, kayak tadi Bapak sebutin hampir semuanya, Iya. emang hampir semua tupoksinya Datun itu kan jadi Dan primadona. berkesinambungan dengan capaian kinerja Datun tadi yang memang benar-benar Iya, memuaskan. betul. Nah, untuk closing. Ya, terakhir nih Pak, harapannya untuk bidang perdata dan tata usaha negara juga untuk para JPN-nya, Oke. itu gimana Pesan-pesannya Pak? untuk Boleh, para JPN, untuk Pak. pesan-pesannya juga Pak. Oke, Biar makin adik-adik semangat gitu Pak. adik-adik JPN, pedomannya udah ada, banyak lengkap detail. Kalau Anda kuasai pedoman itu, Anda bisa ngalahin semua lawyer. Wah. Bener. Iya. Karena memang kuncinya di situ. Maka pedoman itu kalau bisa jangan dikasih ke orang lain. Itu memang buat JPN supaya bisa menghadapi dengan optimal. Tetapi itu nggak bisa kalau nggak kita pelajari. Iya. Iya kan. Contoh-contoh perkaranya ada di Datun, tinggal di Longok dilihat itu contohnya. Dan kemudian teman-teman adik-adik JPN, Anda nggak bisa belajar terbaik adalah menangani perkara itu. Iya, betul. Anda nggak bisa belajar dengan awang-awang teori-teori, belajar terbaik adalah menangani perkara itu. Menang atau kalah urusan nomor 2, tapi learning prosesnya itu Anda sudah dapat itu. Nah, kemudian Anda harus dapat perkara itu supaya Anda belajar. Iya. Kalau Anda nggak bisa mendapatkan metode pembelajaran terbaik. Wah, jadi Kira-kira gitu deh. siap. Jadi intinya buat para JPN jangan lupa belajar. Baca. Karena ada Baca. 13 pedoman baru ya Pak. Iya. Tenang aja teman-teman JPN, nanti saya wakili 13 pedomannya langsung saya todong setelah ini ya Pak ya. Iya, Ada tinggal JPN di-download Datun. itu sudah Sudah, PDF sudah. semua. Ya, oke. Terima PDF kasih semua. Bapak Thank atas you. kesediaan Thank you, waktunya. Mega. Next time Terima nanti kasih, kita Dua podcast Mega, lagi. silakan. Iya. Terima kasih Pak. Demikian podcast kita pada Iya. sore hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kejaksaan Republik Indonesia berikutnya. Bye. Bye-bye.